Ya, oke, kembali lagi bersama saya di Jimmy di sini di podcast Terang Jaya. Saat ini kita sedang berkesempatan untuk sharing, ngobrol bareng founder dari Environesia ini. Ada Bang Saprian di sini. Bang Saprian, apa kabar nih Bang Saprian? Halo, saya izin buka masker ya. Boleh. Tenang, saya rajin rapid. Dan juga kebetulan tadi kan dari bawah juga kita sudah cuci tangan. Iya. Betul. Kan Bang? Kebetulan ada protokol kesehatan juga di Indonesia. Bang. Untungnya itu kita di sini aware sih Bang ya. Betul. Harus aware kan Bang. Harus. Untuk COVID ini kan membahayakan lah. Membahayakan. Nah di situ. Abang gimana kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah Bang Eji. Alhamdulillah. Makin gagah ya Abang ini. Selama pandemi Bang Eji ya. Jadi jarang keluar sudah ini Bang. Jarang keluar. Terbang-terbang masih Betul. tadi Bang ya. Ada. Mau nggak mau. Mau udah mau. Tentukan karir gitu ya. Berarti hidung ini sudah dicolok terus. Capek, alhamdulillah ada Geno sekarang jadi lebih ini lagi sih. Iya Asik. benar. Bang, kita ini kan di podcast Terang Jaya ini kita ngobrolnya itu kan pengennya dapat motivasi, petikan-petikan dari perjalanan-perjalanan hidup lah ya kan Bang. Iya. Nah, kalau boleh tahu Abang ini latar belakangnya seperti apa sih Bang? Sampai Abang bisa mendirikan suatu perusahaan ini. Oke. Terima kasih ini Bang Meji. Jadi Bang Meji ini sebenarnya adik tingkat saya ini. Jadi ketika Bang Meji minta ini saya untuk ngisi podcast, sebetulnya sepertinya belum siap. Bang ya. Belum di posisi yang seperti itulah gitu ya. Tapi it's okay, sebagai bentuk wujud dukungan kepada rekan-rekan di Terang Jaya, maka dengan kapasitas saya yang terbatas, saya ini udah berani hadir di Terang Jaya karena kursi panas di Terang Jaya ini. Seorang Bang Saprian, siapa yang tidak kenal di universitas kita, di alma mater kita Bang, ya kan? Nggak ada yang nggak kenal dari Bang Saprian ini, baik dari IK-nya maupun dari mahasiswanya Bang. Nah di situ. Siap. Boleh diperkenalkan dulu Bang. Oke, audiens setia si Terang Jaya, perkenalkan saya Saprian, biasa dipanggil Bang Sap. Pakai P, tidak pakai T. Nah, gitu. Kalau pakai T, T malah nanti bahaya, enak ya kan, Bang? nggak enak didengar gitu kan. Saya lahir di sebuah desa di Teluk Nayang sekitar 30 tahun yang lalu. Oh ya, 30 tahun yang lalu. Berarti masih cukup muda Bang? Masih cukup muda. Sekitar itu di Riau. Saya menyelesaikan pendidikan SMA saya di Riau, lalu lanjut ke Jogja sekitar 11 tahun yang lalu. Oh ya. Saya masuk 2009, kebetulan di teknik lingkungan. Nah, semua bermula dari sini. Mulai dari situ ya Bang ya. Dari teknik lingkungan, saya lanjut S2 di Magister Pengelolaan Lingkungan UGM. Oh, GM. Tapi saya sempat kuliah D3 dual degree. D3 dual degree. Nggak ada yang tahu ya. Di UII. Di UII. Saat itu UII baru punya D3, belum ada prodi S1 bahasa Inggris. Oh. Kelas malam, tapi tidak selesai. Itu kenapa nak Bang nggak selesai? Karena dulu di teknik kan kita banyak mata kuliah tugas besar ya. Benar. Jadi kalah, akhirnya waktunya kalah. Oke, Waktunya kalah. Iya. We have to choose karena memang hidup adalah pilihan ya. Benar. Akhirnya saya memilih untuk yang bahasa Inggris dilepas. Oh, tetap melanjutkan di teknik lingkungan Bang. Teknik lingkungan, akhirnya saya concern di teknik lingkungan sampai 2013. Sampai 2013. Dari 2009. 9 ke 2013. Wah, itu biasa sekali Bang ya. Tapi menarik Bang. Abang sebelum ini berarti kan Abang ngambil degree ya kan Bang? Iya. Ada di Inggris sama teknik lingkungan ya Bang ya? Iya, 12. Dasarnya Abang ngambil teknik lingkungan itu kenapa Bang? Aduh, inilah. Ada yang bilang kalau ada kecelakaan yang manis. Bener. Jadi awalnya itu saya itu Bang Meji pengennya kuliahnya itu di bidang kesehatan gitu ya Bang. Tanpa mengecilkan profesi apapun, bahwa setiap profesi adalah baik gitu ya. Benar. Tapi saat itu saya tidak possible, tidak memungkinkan dari segi finansial untuk masuk
kesehatan tadi, kedokteran. Oke. Orang tua bilang, kamu boleh kuliah di Jawa, jurusan apapun, but not kedokteran. Oh iya. Karena itu sangat memeras ya, Bang. Memeras karena orang tua saya mau pensiun tidak lama lagi pada saat itu. Ibu saya mengatakan sesuatu yang membuat saya terenyuh sampai saat ini. Kalau kamu masuk kedokteran, mama bisa. Mungkin kita jual tanah kita 1 hektar cukup untuk pertama kali. Tapi untuk SPP, untuk buku, untuk lain sebagainya, atau kalau bapak sama mama meninggal di tengah jalan, nauzubillah min dzalik, kamu akan bagaimana? Iya benar sih. Benar. Itu saya langsung di usia yang belum bisa ngambil keputusan, saya harus, ya udahlah. Mungkin bukan itu jalannya. Bukan itu jalannya. Oke. Saya ke Jawa. Iya. Saat itu internet belum se-booming hari ini. Benar. Yang ada baru warnet. Rumah saya dari Pekanbaru itu Bang Meji jauh. Sekitar 7 jam. Berarti dari Pekanbaru landing ke rumah saya itu 7 jam. Saya di Rokan Hilir. Oh, berarti itu masuk perdesaan, Bang? Masuk perdesaan dan saya wong deso. Tapi saya bangga jadi wong deso. Benar. Akhirnya saya putuskan untuk, udah deh, saya ke Jogja dulu. Saya telepon guru SMA saya. Iya. Kebetulan itu ibunya adik tingkat saya sekarang, Acan. Bunda, saya bingung mau kuliah apa. Ada kuliah bagus. Jurusan apa? Yang ngolah-ngolah limbah sawit. Apa ya jurusan yang ngolah-ngolah limbah sawit? Ngolah limbah. Ternyata teknik lingkungan. Terus saya pikir teknik lingkungan ini masalah alam-alam ini. Benar. Kemah-kemah, camping. Berangkat saya ke Jogja, saya udah bawa koper. 1 tas. Berangkatlah saya dengan banggalah ke Jawa. Begitu saya udah mau berangkat, ibu saya nelpon, minta saya batalkan. Saya bilang, bagaimana, tidak bisa. Saya berangkat aja, tetap berangkat. Sabar, Bang. Itu alasannya kenapa, Bang? Ternyata ibu saya tidak siap. Karena saya akan menjadi satu-satunya anak orang tua saya yang keluar dari Riau untuk sekolah. Ada kakak saya, tapi itu di Medan, kan bisa 12 jam kan dari rumah. Dan menurut orang tua saya naik pesawat dulu eksklusif. Benar. Jauh. Nanti kalau sakit ya biasalah ya, orang tua kita kan konvensional ya. Betul. Kalau sakit nanti gimana? Siapa yang ngurus? Nggak ada abang, nggak ada saudara, nggak ada siapapun. Saya berangkat aja. Tapi tetap semangat, Bang Eji. Ya. Karena ada tujuan di situ. Iya, tapi itu masih belum tahu arah, Bang Eji. Oh, itu juga masih belum tahu arah. Belum tahu arahnya. Mau masuk ke kampus mana dulu juga belum tahu. Oh, berarti itu belum ada. Belum ada bayangan. Yang penting teknik lingkungan. Saya nggak peduli mau negeri, mau swasta, saya nggak peduli. Nanti ada not di situ. Saya mau masuk ke kampus yang saya tidak perlu sebutkan mereknya. Betul. Ada teman satu kampung saya katakan, saya nggak ketemu kampus itu. Saya udah cari-cari. Dan saat itu nggak ada ojek online. Iya, benar. Hanya ada taksi. Kan terbatas ya, akses kita keliling Jogja dengan taksi warna biru kan sangat mahal. Jadi nggak mungkin. Saya bilang, nggak apa-apa, saya masuk ke kampus ini aja. Saya kena tipu saat itu. Kena tipu? Bukan oleh orang UII, oleh oknum kampung saya. Oh, betul. Padahal itu tidak distorkan dananya ke siapapun, saya tahu, hanya oknum pribadi saja. Oke. Dan saya tahu bahwa saya ditipu. Tapi saya butuh. Benar. Kamu kalau mau lolos, kamu harus bayar segini. Saya tahu, saya dengan sadar saya tahu saya ditipu. Tapi kalau saya nggak mau, saya nggak ada motor, saya nggak ada mobil, belum dapat tumpangan kos. Nggak tahu arah juga. Nggak tahu arah. Ya saya bilang, ya Allah nggak apa-apa. Insya Allah cuma 1 juta aja kok. 1 juta kan 2009 banyak ya. Besar, Bang. 1 juta aja kok. Nanti insya Allah akan diganti. Wah. Begitu dapat, saya langsung daftar. Udah lolos, saya langsung nyari kos. Langsung nyari kos biar saya bisa lepas dari. Biar bisa lepas, biar bisa mandiri. Biar bisa mandiri, karena kita tak sadar ditipu itu tidak menyenangkan dan tidak bisa ngomong. Iya. Enak. Nah, karena orang tua kita kenal dengan dia. Betul. Dan kita tidak bisa jelaskan kalau ini orang ternyata nggak sebaik itu. Betul. Jadi saya harus keluar nih, aku harus keluar nih dari circle ini.
Udah keluar, pindah dekat UI. Kos pertama saya di samping Bank Mandiri, ATM Mandiri, dekat gerbang. Dekat gerbang itu ya berarti. Yang ada ayam X itu. Olive itu ya Bang. Ya itu. Itu. Di situ. Kos saya di belakang itu. Iya. Itu kos pertama. Kalau saya ingat itu, saya ingat dulu waktu kuliah. Jalan Kaki Bang. jalan kaki, bolak-balik. Dulu kan masih Cooper ya, belum ada teman banyak ya. Masuk jam 7 pagi, udah jalan dulu. Nanti pulang lagi, bolak-balik. Itu selalu jalan kaki itu Bang. Iya, 3 bulan. Setelah itu baru mulai kenal teman-teman. Baru berani minta beliin motor. Baru berani minta beli motor. Dan kakak saya jual cincin tunangan untuk bantu saya saat itu. Luar biasa. Jadi Luar biasa itu Bang. ada banyak fakta yang tersembunyi akan saya ungkap di Jaya. Khusus Bang Meji. Tapi Bang, Yes. menurut Abang nih, Masih pagi nih udah melo-melo ini. Iya, jangan gitu. Ya, jangan gitu. Harus kita up semangat. menurut Abang nih Bang, semasa Abang kuliah itu, apakah Abang orang yang aktif dalam berkegiatan? Nah, ketika dalam berkegiatan ini pun juga, apakah itu penting untuk Abang, menurut Abang sebagai mahasiswa ini? Thank you Bang Meji. Oke. Jadi kalau kita kuliah, kita sering dengar istilah ada kupu-kupu, kuliah pulang, kura-kura, kuliah rapat. Sampai lupa saya ada berapa istilah itu. Betul. Tapi bagi saya sebetulnya setiap pilihan itu pasti punya konsekuensi di akhir. Gitu. Kebetulan saya dulu memilih untuk yang kura-kura. Kuliah rapat. Dulu saya di Kopma. Saya di HMTL, Himpunan Mahasiswa Jurusan, di jurusan saya di Teknik Lingkungan. Kemudian saya 2 tahun di Kopma. Iya. Sepertinya cikal bakal otak dagang saya itu karena di Kopma. Di Kopma itu. Karena Kopma itu 2 tahun sempat 2 or 3 tahun Kopma fakultas. Betul. Itu sempat vakum. Terus teman-teman dulu, ayo bangunin gitu ya. Ya akhirnya saya mulai aktif di situ. Nah dari situ saya mulai aktif, nyambi magang di Center for Environmental Technology Studies. Yang terhormat Pak Ijrah itu adalah suhu saya. Dari situ saya merasa bahwa saya harus gerak nih. Kalau saya cuman kuliah pulang. Pikiran saya dulu begitu. Saya harus lulus 4 tahun atau 3 tahun 8 bulan atau kalau bisa secepatnya lulus tapi jangan DO, gitulah inti saya. Iya. Biar apa? Saya pulang ke daerah, saya honor, saya selesai, saya kembali ke zona nyaman saya seperti yang SMA lagi. Benar. Dan itu bisa dekat dengan orang tua. Iya, saat itu saya mikirkan itu karena orang tua saya diabetes dan ada banyak pembelaan lah yang Pasti. It's okay. Saya tidak menyatakan bahwa pilihan saya mutlak benar bagi posisi orang lain. Bisa. Tapi bagi posisi saya saat itu, saya syukuri keputusan ekstrim saat itu adalah yang terbaik bagi saya hari ini. Berarti itu tetap apapun yang Abang lakukan itu tidak Abang sesali Bang? Enggak. Karena mungkin ketika kita menyesali itu hanya membuat diri kita stuck. Yes. Sepakat gak sih Bang? Sepakat. Iya kan? Begitu juga ketika kita berkuliah. Aku pernah dengar Bang, kalau Anies Baswedan itu pernah berbicara gini Bang. Yes. Kalian penting untuk mementingkan akademik. Dalam 1 semester itu ada 24 SKS. Sisakan 2 SKS untuk berkegiatan. Tapi juga tidak melupakan akademik ini Bang. Ya. Gitu. Mungkin ada beberapa yang terlalu asik dengan kegiatan itu sampai kehilangan tujuan. Yes. Itu juga pernah Abang alami enggak Bang? Oke. Pernah. Gini. Kalau kita biasanya ini fase yang normal yang saya amati. Yes. Biasanya kawan-kawan yang di semester 1 itu sedang asik dengan 2 pilihan. Pilihan pertama, dia biasanya akan kaget. Istilahnya kalau bahasa Jawanya cultural shock. Oh ya. Dia akan shock dengan, ternyata uang jajan banyak nih dari kampung sekian juta. Iya benar. Dari biasanya diawasi orang tua jadinya bebas. Ya kan, akhirnya Jogja nih
Jogja adalah kota yang membunuh dalam tanda petik. Bisa jadi Bang. Bisa mensukseskan banget, bisa menghancurkan banget karena tidak terkontrol oleh orang tua. Betul. Sesuatu yang kelihatan tenang itu cenderung membunuh. Benar. Kalau kita ke kota X, Y, Z begitu, semua orang tua kita tahu konsekuensi ke sana adalah anaknya akan hancur atau sukses, jelas. Pergaulannya begini, diskotiknya begini. Kalau Jogja nggak ada yang tahu. Iya. Tapi itu adalah konsekuensi dari kota wisata, gitu. Tidak ada yang salah dengan itu, sehingga anak-anak semester awal biasanya akan terjebak pada dilematis itu. Benar. Akan fokus kuliah, jadinya kupu-kupu banget tuh. Kupu-kupu banget. Akan dia ambil yang satu lagi, berkegiatan, juga ada konsekuensi lain. Betul. Jadi biasanya di semester 1 itu kita sudah ditentukan pilihan. Mulai dari semester 1 Bang. Semester 1, kenapa? Apalagi di teknik. Kalau saat itu saya kan di teknik ya, itu kan kita mata kuliah semester 1 nyangkut di semester 3 ke 5 ke 7, akhirnya ke belakangnya kacau. Tapi saya tidak katakan bahwa orang yang kuliahnya kacau, akhirnya masa depannya kacau. No. Nah, itu kan Bang, tadi sudah dijelaskan Bang ya. Bang sudah menjelaskan dari sudut pandang Abang sendiri ya kan, terkait mahasiswa ini penting apa enggak sih sebenarnya untuk berkegiatan atau tidak ya kan. Nah, namun ya tetap balik lagi semua itu ada Plus minusnya dan pribadi masing-masing gitu ya kan Bang. Nah, boleh enggak sih Bang, ini kita pengen tahu Bang sejarah Abang itu sebelum mendirikan Environesia ini, Abang mungkin berkarir di mana sih sebenarnya? Ya. Gitu loh. Oke. Thank you. Ini Pastinya kan nggak mungkin langsung Environesia kan Bang? ya. Ini kejadian ini, pertanyaan ini membuat saya itu menarik Flashback lagi. Flashback ke belakang. Ya, seperti tadi yang kita kenalan di awal. Jadi memang hidup itu kan sepertinya sudah ditakar, sudah diatur akan menjadi apa, cuman kita gimana gitu. Kalau menjadi konsultan, sebetulnya saya tidak pernah rencanakan dari awal. Nggak pernah rencanakan Bang? Percaya nggak? Nggak pernah kepikiran atau gimana nih? Saya nggak pernah kepikiran akan menjadi konsultan. Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa saya dari kampung datang ke Jogja, yang saya tahu kan saya pengen masuk teknik lingkungan karena saya pengen jadi PNS ya. saat itu. Oke. Kan saya kecelakaan Iya, dalam tanda petik begitu. Jadi setting mindset saya di awal itu adalah saya datang kuliah pulang, lulus 3,5 tahun, saya pulang kampung, 3,8 tahun saya pulang ngelamar PNS. Ya. Udah, saya beli motor, saya kredit rumah, dan enough. Saya tidak seambisius ini saat itu. Iya. Ya, itu. Setelah itu Ternyata saya mulai main organisasi, berproses, saya ketemu banyak orang gila. Betul. Saya akhirnya haus sertifikat. Saya tiap minggu ikut seminar gratisan di UGM, di mana kan banyak kampus ya di Jogja ya. Betul. Akhirnya saya sempat bahkan ikut seminar MLM. Nah, ini yang penting. MLM. Jadi MLM, saya nggak usah sebutin merek ya. Saya ikut MLM, dijebak sama teman saya orang Palembang. Waduh, sorry bro. Yang ada seminar ini gitu. Saya berapa orang dulu. Berangkatlah kita. Di daerah Kota Baru. Di Kota Baru. Sebelah kanan saya lupa nama gedungnya. Selamat datang bro, tepuk-tepuk tangan saya buat. Aduh, ini acara apa sih yang ini dapat Cambrian, dapat apa-apa. Saya mikir, oke. Tapi saya udah tahu bahwa ini kayaknya ada something smell. Kayaknya nggak mungkin lah dapat uang seisi itu. Tapi saya dapat something Bang. Apa tuh? Kok public speaking mereka bagus ya? Iya benar. Abang cermat dalam melihat itu ya Bang ya? Saya nanti akan ceritakan bahwa Environesia adalah gabungan dari puzzle-puzzle itu. Oke. Lanjut Bang, lanjut. Ya. Sampai mana tadi? Sampai ada something yang dimana mereka ini jago banget tuh bicara ngomong. Ya, di situ. Jadi intinya saat itu saya nggak ada rencana mau jadi konsultan. No. Karena saya sadar ini saya pentingnya. Selain itu percaya diri itu penting ya ternyata.
Penting sih, Bang. Penting nggak sih Penting tentangnya? banget, penting. Saat itu saya nggak percaya. Kenapa? Saya punya MacBook nilainya C. Yes. Oke. MacBook saya C, mekanika rekayasa C, rekayasa tanah saya C. Aduh. Speng stroke saya apa ya, B per C or C, dan rata-rata nilai teknis saya C. Aduh, saya buka aib saya nih di depan customer saya. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, tenang, saya mau ngambil MBA, saya business owner, saya bisnis manajemen, bukan tenaga ahli. Betul sekali. Oke. Jadi gitu. Jadi saya nggak ada rencana mau jadi konsultan karena saya merasa saya kira konsultan adalah penulis dokumen. Jadi saya nggak bisa sepertinya. Alhasil ternyata pada saat itu 2016 bulan 5. Oh, ini mau ulang tahun ke-5 Indonesia. Saya saat itu sedang S2 di MPL UGM. Saya beranikan diri untuk kayaknya saya buka konsultan deh. Memberanikan diri, Bang. Iya, tapi ini kecelakaan lagi. Saya banyak kecelakaan indah dalam hidup saya. Saat itu Indonesia itu bukan konsultan. Saat itu apa? Indonesia Global Saraya itu adalah lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan. Iya. Berawal dari Lembaga pelatihan, training center. Karena yang saya ceritakan di awal tadi, saya sempat di CHETS Teknik UII, Center for Environmental Technology Studies, dengan Mas Yebi dulu, Pak Yebi, dengan Bang Yuda, dengan Mbak Ruli, Mbak Tika 2007. Awalnya saya dari situ. Saya ngerasa bahwa kayaknya ini bisa deh. Ini bisa nih saya hidup dari sini. Benar. Mulailah jadi akademi. Tapi Bang, kalau sepenglihatan orang awam melihat Abang ini kan enak dalam berbicara, mudah dipahami omongan Abang. Mungkin kenapa Abang nggak pernah kepikiran untuk menjadi dosen gitu? Saya pahit sekali. Saya harus ngopi. Waduh, ngopi dulu berarti. Oke. Iya Bang. Ya. Untuk public speaking Abang ini kan mungkin dosen mahasiswa bakal lebih mudah menangkap lah Bang. Ya, oke. Sebenarnya fakta ini tidak ingin saya bicarakan. Tapi ada fakta di sini. Aduh ya. Oke. Jadi betul Bang Meji. Jadi percayalah bahwa mentor sukses saya, bisnis saya mengatakan begini. Setiap orang sukses pasti punya role model. Percaya tidak? Percaya. Setiap orang sukses pasti punya role model. Percaya. Dulu saya punya role model, saya adalah yang terhormat Bapak Lukman Hakim, yang terhormat Bapak Kasam, Pak Ijrah, gitu. Saya pingin dulu seperti mereka, seperti beliau-beliau. Jadi kuliah S1, S2, S3, jadi dosen, lalu saya melakukan hal-hal positif di masyarakat sambil menjadi akademisi. Sampai pada satu titik, ternyata saya gagal menjadi dosen. Saya apply for dosen itu, saya nggak tahu berapa puluh kampus. Sampai di Riau saya pernah ngelamar di salah satu universitas negeri. Ada kakak tingkat saya di sana. Tapi Allah tidak berkehendak, saya sudah ketemu sama kaprodinya. Di beberapa kampus di Jogja saya juga sudah melamar. Jalan saya seperti stuck saat itu. Di kampus saya sendiri saya juga tidak fit dengan requirement-nya. Dan saya sadar diri. Ya namanya anak muda pasti mungkin kesal, marah, kecewa. 1 bulan saya tidak berani ke kampus saya karena keluar dari ruang interview semua adik tingkat saya ngucapin selamat kepada saya saat itu. Karena saya ngasisten dosen dari semester 3 untuk mata kuliah gambar teknik. Jadi ketika ada lowongan dosen, saya melamar, saya sangat-sangat overconfidence. Pede saya akan diterima. Saya asisten laboratorium. Saya punya kemampuan menjelaskan sampai detail gitu. Tapi saya mikir bahwa ya udahlah. Lalu teman saya mengatakan begini, Yan, kalau kamu tidak berani ke kampus, hanya karena ini kamu kalah. Benar sih Bang. Kamu kalah. Oke, kamu harus tampilkan, tunjukkan bahwa bukan kamu yang salah, tapi memang nasib tidak berpihak di situ ya. Terus mau gimana?
itu titik balik dalam hidup saya. Itu titik baliknya. Iya, tapi itu udah ke notaris. Oh. Saya udah, mungkin kalau seandainya saya jadi dosen, mungkin Indonesia Nggak sampai detik ini. yes. Kalau saya mungkin ada another career yang saya perjuangkan, pasti saya nggak fokus. Allah lagi bilang, Yan, kamu sedang tidak membutuhkan ini. Iya. Kamu butuhnya ini, tapi saya nggak terima saat itu. Berarti abang juga termasuk orang yang melibatkan Yes. Tuhan dalam berkehidupan abang ya? Ya, insya Allah. Semua orang pasti punya rahasia. Betul. Semua orang sukses pasti punya amalan Betul. yang orang lain mungkin tidak tahu. Seperti itu. Pasti ada something yang dia lakukan. Biasanya kan ada yang berpikiran lebih ke tidak berpikir kenapa Tuhan seperti ini. Iya, iya. Mungkin aku bukan jalannya ke sini, tapi lebih memilihnya sebenarnya aku kurangnya apa sih? Nah, gitu. Iya, iya. Kan Bang? Iya, Biasa menilai dirinya. iya, iya. Ya kan, kurangnya apa sih? Sebenarnya aku udah pas kok di sini. Iya, Kok iya. aku nggak diterima sih? Kan Iya, gitu. iya. Pertanyaan. Oh, ada banyak pertanyaan. Ya kan? Sampai akhirnya tidak menangkan juga itu, Bang. Sama-sama tidak menang. Iya. Iya, betul. Itu tahun 2016, puncak dari kehancuran saya, tapi ternyata Titik titik balik. Tahun 2016 itu saya sudah mempersiapkan diri dengan amat sangat matang Oke, dari perhitungan manusia. betul. Saya waktu itu mau ambil S2 Master of Environmental and Energy Management di Twente University Netherlands. Biasa. Oke, setelah itu saya berubah haluan karena IELTS-nya di sana tinggi banget 6,5. Jadi saya ganti ke Jerman. Dengan pertimbangan, oke, saat itu saya nggak dapat beasiswa, nggak apa-apa. Oke. Karena di kampus saya itu tuition fee-nya 0, tapi biaya hidupnya 10 juta per bulanan, dan saya rasa masih bisa diupayakan lah gitu, sambil berapa lama kuliah nanti baru kerja matang. Ternyata saya udah kursus ke Pare, kemana, sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Udah tes IELTS sampai 5 kali. Ternyata saya kurang 0,5 skornya. Makin hancur lagi saya. Tipis. Makin hancur lagi, waktu itu makin hancur lagi. Karena persiapannya Udah. sangat detail ya. Udah sangat detail. Selesai. Nggak sampai situ aja, Bang Munci. Iya, Bang. Gagal ke Belanda itu, saya pulang kampung. Saya pulang kampung. Di kampung saya menenangkan diri 2 minggu, 1 bulan. Terus saya telepon Pak Kasam, Pak Lukman. Bapak, saya sepertinya pengen jadi konsultan. Oke. Dan itu dadakan. Terlintas aja, Bang. Terlintas gara-gara mungkin stres yang lihat teman-teman sudah pada kerja. Saya belum punya pilihan. Jadi dosen yang sudah saya planning gagal. Kalau saya pengen tinggal di Jogja sebagai dosen, nanti nyambi meroyek baru S3 ke luar negeri. Betul. Tapi ternyata semuanya gagal. Oke. Pak, saya begini. Ya udah, ikut AMDAL A, AMDAL B, atau gimana terserah. Lalu keluarga saya patungan. Saya ngumpuli uang saat itu 20 juta. Saya langsung berangkat latihan AMDAL A, B di UGM. Saat itu masih sekitar berapa ya? Hampir 15. Lalu saya pergi ke Jakarta, langsung AMDAL, lalu ujian ATPA. ATPA di situ, Bang ya. Di situ saya terjebak lagi. Akhirnya saya bersertifikasi di zaman itu belum ada BNSP. Iya, benar. Jadi masih agak sulit banget untuk ujian. Dari situ saya banyak dipakai di UPN, dipakai di kawan-kawan, banyak yang menggunakan sertifikasi. Setelah lolos dari anggota tim penyusun, Bang. Anggota tim penyusun. Setelah itu saya memberanikan diri, tes KTPA, nama saya dipakai di Aceh. Wow. Saya ditantangin Iya. sama guru bisnis saya itu, Bang Kasturi. Terima kasih banyak. Kasih banyak. Saya dikatakan begini, Mas, kalau kamu masih ketemu saya lagi dan belum influential jadi konsultan yang hebat, padahal kamu punya kapasitas, hari ini kamu KTPA datang ke sini, Benar. saya berharap ketemu kamu lagi sudah sebagai rekan. Saya pulang,
semuanya ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja Bang ya. Nah itu dia, maksudnya kalau terkadang itu pulang itu akan menjadi jawaban Bang sebenarnya. Yes Bang. Aku berpikir gini sih Bang, ketika semua cara sudah kita lakukan, melihat dari pengalaman Abang memilih untuk pulang, istirahat, niatnya untuk istirahat, yes. Iya kan? Tapi ada sesuatu yang kita nggak tahu dari mana kan Bang? Iya kan? Kita ada emosional, kedekatan sama orang tua di situ, kita mendapat ketenangan di situ, sampai akhirnya terlintaslah itu. Nelpon Pak Kasam di situ, sampai akhirnya Indonesia sampai segini, sampai detik ini Bang. Iya kan? Luar biasa itu Bang. Iya Bang. Iya kan? Alhamdulillah. Nah, itu pun nggak mudah kan Bang? Yes. Pahit nih, tegukan kedua. Nah, Bang, ini tadi kita juga sudah bercerita banyak lah Bang, ya kan? Yes. Ini boleh nggak sih Bang kita lihat nih? Ini kan di sini banyak ada beberapa foto kegiatan Environesia sendiri ya kan Bang? Yes. Sebenarnya Environesia ini lini bisnisnya apa aja sih Bang? Iya. Oke. Thank you Bang Wiji. Jadi kalau kita dengar namanya Environesia, Enviro Indonesia. Benar, itu sangat enak banget ya. Gitu ya. Awalnya memang brand itu ada yang diciptakan dengan tidak sengaja. Jadi awalnya ya udah, yang penting satu brand ini dulu kita, ya kan. Iya. Tapi ternyata seiring berjalan waktu, kita butuh supporting bisnis. Oh ternyata kayaknya kita perlu bangun lab deh. Oh kayaknya kita udah bagus nih kalau kita punya oleh-oleh. Benar. Oh kayaknya ini kita bisa punya marketplace atau semacam e-commerce begitu. Dari situ semuanya berkembang ngalir aja. Tapi ngalir juga dengan perhitungan ya. Betul. Dengan perhitungan, ada kesempatan, kita punya kemampuan, kita punya resources yang cukup untuk melakukan itu. Jadi kita ngerasa, oh kita develop ini deh. Gitu. Jadi saat ini Environesia Global Saraya itu memiliki beberapa subsidiari, ada anak perusahaan. Kami punya Green Lab Indo Global, itu melayani pelaporan uji kualitas lingkungan. Green Lab punya banyak akreditasi. Saat ini ada 202 dan sekarang per hari ini sedang dilakukan proses penambahan ruang lingkup, lagi ada assessment dari Komite Akreditasi Nasional, sehingga tahun ini insya Allah kita bisa punya lebih dari 400 parameter. 400 parameter dalam waktu kurang dari 3 tahun operasional. 3 tahun operasional. Oke. Alhamdulillah. Mostly perusahaan kita juga sudah mendapatkan ISO 9001 sistem jaminan mutu. Kita juga sudah mendapatkan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan. Dan kita juga udah dapat 45001 sistem manajemen K3. Artinya, dan kita semua dapatnya dari lembaga yang bergengsi, British Standard Institution, di bawah Royal Charter, kerajaannya Inggris. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Nah itu, yes. Itu value banget ya Bang ya? Value banget ya. Ketika untuk teman-teman di luar sana ingin bekerja sama dengan Indonesia itu bisa Bang? Ya bisa, jadi mungkin lebih ke kayak dari perusahaan A ingin pengujian sampel, bisa banget Bang? Bisa, jadi sangat bisa sekali. Caranya gimana tuh Bang? Oke. Setiap anak perusahaan kita sudah memiliki website masing-masing, kemudian bisa di-search di Google juga sudah ada. Lalu layanan kita sebenarnya saling berhubungan. Misal, kalau sebuah perusahaan misalnya memiliki izin lingkungan, sometimes itu dia penyusunan dokumen lingkungannya bisa di kita, amdalnya di kita. Nah nanti biasanya kalau dari kita, kalau untuk after sales-nya kita bisa bantu untuk pemantauan lingkungannya. Pemantauan lingkungannya di kita, laboratoriumnya di kita. Jadi bisa lebih hemat waktu, bisa lebih hemat uang, karena vendornya satu. Jadi one single system gitu ya, satu
satu konsultan ya, jadi satu kontrak, jadi bisa lebih mudah. Langsung banyak pekerjaan. Banyak item pekerjaan. Gitu. Dan memang rata-rata mitra yang menggunakan jasa Environesia itu melakukan hal yang seperti itu, Bang. Mostly kalau yang swasta seperti itu, tetapi kalau yang pemerintah kan tergantung tender ya, tender. Tapi ada banyak channel penjualan kami, gitu ya. Ada yang kita tender, ada yang itu swasta, penawaran langsung gitu. Dan ada beberapa skema lain seperti itu. Tapi alhamdulillah semua channel pemasaran kita aktifkan. Itu yang membuat Environesia di tahun 2020 bahkan alhamdulillah during the pandemi kita punya omset itu naik 30%. Wih, pandemi Bang ya? Ya, during the pandemi kita malah achieve 30% di atas target yang sudah ditetapkan pada rapat kerja sebelumnya. Bahkan Green Lab itu naik hampir 400 or berapa persen begitu dari pertama berdiri, angkanya juga sudah luar biasa. Sudah di 9-10 digit. Kalau untuk geografis nih Bang, Indonesia, Environesia ini petanya itu sudah di mana-mana aja Bang? Oke. Environesia alhamdulillah sudah di 31 provinsi dari 34. 31 dari 34. Terima kasih. Nggak bisa diragukan. Sama sekali nggak bisa diragukan. Ya kan? Awalnya kita agak sungkan mendeklar sebagai konsultan nasional, tapi percayalah bahwa apa-apa yang kita ucapkan berkali-kali, baik itu positif atau negatif, itu mengandung kekuatan magis. Iya, magis. Itu ternyata doa. Benar. Kalau teman-teman pernah beremail dengan Environesia, kami selalu mengatakan, Dear our valued customer, terimalah salam hangat dari kami, Environesia Global Saraya, the leading company for environmental consultant service in Indonesia. Oke, energi positif yang ditransfer. Kita selalu mengatakan bahwa ini loh yang kita mau, ini loh yang kita pengen. Kamu lihat kita dari sini. Saya katakan bahwa apakah Environesia perfect, apakah Indonesia sempurna? Tidak. Tapi kami menyiapkan sebuah perangkat, sebuah sistem seperti ISO dan sebagainya, sehingga customer bisa memberikan feedback. Betul. Memberikan ruang untuk mereka menyampaikan apa-apa yang mereka rasakan dari pelayanan kami. Seperti itu. Jadi kalau seandainya yang komplain 1 dari 100, harusnya kan masih baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Gitu ya, karena memang kita tidak bisa menggaransi tingkat kepuasan yang bersifat personal. Oke, seperti itu. Tapi itu menjadi feedback bagi kami sehingga semuanya kami akomodir. Bisa dilihat bahwa Indonesia tingkat repeat ordernya tinggi sekali. Repeat order kami tinggi sekali. Dari situ kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan angka kepuasan yang tinggilah, maka customer akan datang berkali-kali. Pasti. Itu yang membuat Environesia akhirnya bisa sampai di tahap ini. Gitu. Dan juga Environesia ini bukan berarti, jadi intinya itu lebih ke tim dari Environesia sendiri itu sangat super Bang. Nah, ini balik lagi karena sosok. Aduh. Iya nggak sih Bang? Percaya nggak di situ Bang? Ya, sepakat nggak? Salah satunya ya. Iya kan. Gimana caranya Abang bisa nge-build sosok ini, tim dari Abang yang bisa membawa Indonesia sampai detik ini? Oke. Ini kopi ketiga apa berapa ini? Ketiga ya. Nah, kopi ketiga. Agak berat pertanyaannya. Jadi kalau saya ditanya, Abang Sab gitu, ketika saya ngisi seminar atau apapun, banyak yang bertanya, Bang, hal apa yang paling penting dalam membangun bisnis, set up new business? Ketika ada yang mengatakan uang, ya, team work, yes, aset atau apapun itu, yes. Tapi saya mengatakan lebih dari itu, tentu tim paling penting. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sosok dari man behind the gun-nya atau CEO-nya juga penting. Karena tidak mungkin satu kapal dinakodai oleh banyak. Benar.
banyak orang karena pasti akan pecah kongsi, akan rame, akan riuh dan nggak ketemu ujungnya. Betul. Sehingga saya mengkategorikan diri saya sebagai CEO kreator. Oke. Kalau teman-teman lihat dari semua bisnis saya, biasanya saya hanya setup di awal. Ada sesuatu yang kami beli ide, beli konsep, seperti bikin.co, itu direkturnya sudah ada sendiri. Tapi ada beberapa yang saya setup, lalu saya serahkan. Ada saya setup, saya serahkan, saya setup, saya serahkan. Nah, itu akan lebih fokus. Lebih fokus. Karena akan ada CEO operasionalnya. Itu yang akan benar memaintenance project sampai akhirnya. Tapi itu Mas Eris sangat luar biasa membangun Green Lab. Terima kasih banyak Mas Eris. Wow, seperti itu. Nah, dari itu ya Bang, berarti intinya itu ada di banyak hal. Banyak hal yang seperti puzzle. Yes. Jadi seperti puzzle nih ya kan. Iya. Nggak bisa juga kita menyampingkan satu hal dari selain dari tim ya kan di situ ya kan. Betul Bang Miji. Banyak orang yang bilang begini Bang Miji. Apa tuh Bang? Ada beberapa komunitas-komunitas yang terlalu egois dalam tanda petik mengatakan bahwa CEO itu sangat penting dalam membangun bisnis. Saya katakan no, betul. Not CEO only. Ada yang katakan tim itu sangat penting, not team only. Uang itu sangat penting, not money only. Gitu. Kalau saya katakan CEO paling penting, CEO tidak mungkin bekerja 24/7. Sepakat. Tidak mungkin, Bang. Sepakat. Sangat tidak bisa. Tapi tim juga tanpa ada arahan yang jelas juga akan kacau. Gitu. Nggak tahu arah. Jadi saya katakan, kalau Indonesia di mana positioningnya? Nah, gitu. Itu dia. Kalau kita positioningnya adalah teman-teman mungkin bisa ngecek awal berdiri Indonesia. Memang saat itu membangun trust itu tidak mudah. Iya sih. Di tahun 2016 mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi konsultan besar itu omongan bodoh. Tapi doa. Orang Indonesia akan jadi konsultan nasional. Nasional apaan sih? Bang, aku pernah Bang di motor itu Bang. Sama abang berdua Bang tuh Bang. Iya. Bang, abang, aku boleh ngomong dah? Aku bilang gitu ya kan. Yes. Dari nama ini, menurutku Indonesia ini bakal jadi konsultan nomor 1 di Indonesia karena ada Indonesia. Gue gitu Bang, di motor itu aku ingat itu Bang. Masya Allah, terima kasih banyak doa-doa baiknya. Iya Bang. Lanjutin Bang. Kayak gitu, jadi memang ada beberapa faktor, tapi saya mengatakan bahwa I'm the lucky one. Saya orang yang beruntung karena kebetulan saya orangnya adalah konseptor. Tapi saya tidak bisa nge-breakdown itu menjadi hal-hal kecil. Saya bukan eksekutor. Tapi saya bisa, alhamdulillah, Allah kasih saya kelebihan untuk memetakan ini. Kalau kita ambil keputusan ini, insya Allah resultnya akan begini. Kalau ini, insya Allah hasilnya akan begini. Saya punya kebetulan sense of itu saya bagus. Manage-nya itu ya. Iya. Saya bisa meraba itu kebetulan dari perhitungan tadi analisa itu mengatakan bahwa kalau kita pakai strategi marketing ini begini, ini hasilnya akan begini. Kalau kita pakai ini kira-kira begini. Tapi saya tidak punya kapasitas yang cukup untuk melakukan semua hal sendirian. Artinya dibutuhkan nih yang memiliki kapasitas. Yes, itu Jadi dari situ ternyata di 2017 ya saya 16-an saya beruntung bertemu dengan orang-orang hebat. Ada Mas Iqbal, ada Mas Eris, ada Mas Andi Wim, ada Mbak Hani. Dari situ saya itu orang-orang yang abang sebutin tadi itu adalah founding father saya. Generasi 1 setelah founder pertama. Yang satu teman saya akhirnya memilih resign. Karena memang tidak mungkin saat itu tuh ini nggak mungkin punya omset segitu itu nggak mungkin gitu. Karena masih babat alas. Belum juga tebabat malah. Belum Bang. Kita di Jogja. Semua pakar Dewa Konsultan ada di sini. Semua profesor ada di sini. Yang lebih dahulu. Semua udah ada mainannya. Indonesia hadir dari sini saat itu nggak mungkin. Bahkan kami nggak tahu contoh usulan teknis itu gimana, contoh penawaran gimana, invoicing gimana gitu. Saat itu saya nggak. Tapi ternyata bisa.
karena ada teman-teman yang tadi support saya. Iya, di situ. Alhamdulillah. Nah, itu yang membuat abang tetap fight itu apa, Bang? Saya nggak tetap fight. Sebetulnya saya punya titik nadir. Oh iya. Saya juga sering jatuh, sering down, tapi saya tidak tunjukkan itu. Kalau teman-teman follow saya dari 2-3 tahun yang lalu, mungkin akan kelihatan bahwa saya juga sering galaunya. Iya. Saya sering galaunya, harinya aja saya kelihatan sok-sok kuat. Iya. Nah, Bang, ini karena kita masuk ke segmen pamungkas kita, Bang, ya, segmen terakhir kita nih, Bang. Yes. Nah, yang dimana kita masih pengen nanya nih, Bang. Ya. Untuk Environesia ini kedepannya setting goals-nya itu bakal Seperti apa sih, Bang? Oke, siap. Orang bijak mengatakan begini, Apa, Bang? gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oke, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ya. Berarti Kalau kita nggak bisa gagal membuat planning, berarti kita sedang nge-planning untuk gagal. sedang nge-planning untuk gagal ya. Ya. Tapi gagal, nge-planning untuk gagal ini bukan berarti hal negatif doang kan, Bang? Ya, betul. Ya kan? Tetap ada positifnya di situ kan, Bang? Ya. Artinya yang ingin saya katakan bahwa perencanaan yang matang itu penting di dalam membangun sebuah bisnis. Gitu. Indonesia gimana sih, Bang? Akan kemana? Akan kemana? Kalau seperti yang dilihat tadi, Indonesia itu berangkat dari konsultan lingkungan. Ternyata kita udah terlanjur nih nge-branding kita konsultan lingkungan. Benar. Akhirnya kita ngambil sebuah strategi bisnis baru, bahwa Indonesia nanti akan menjadi semacam, kami akan punya holding company. Holding company, lalu di mana Indonesia fokus service areanya adalah mendeliver terkait dengan konsultan lingkungan dan perencanaan, gitu ya. Lalu bersama dengan Adinata nanti kami akan create yang satu main di kelas kecil, yang satu di kelas menengah. Jadi yang satu sampai dengan 2,5, yang satu maksimal 1 M, yang satu lagi 2,5 M kalau untuk tender. Kemudian yang kita punya Green Lab itu tetap di service areanya laboratorium lingkungan dan K3. Kemudian Bikin.go akan tetap di situ. Tapi nanti semuanya akan sejajar, lalu akan ada holding. Ada induk dari grup yang nanti dibawahi oleh satu ini. Saat ini sudah mulai berjalan. Namun tinggal dipatenkan aja sistemnya secara legal. Oke. Itu sudah kebayang, Bang, kira-kira tahun keberapa yang kedepannya ini sistem yang perencanaan yang dipikirkan ini bakal matang sekali dan bakal berdiri tegak. Oke, siap. Jadi memang kita targetnya memang 2025 itu sudah memang Indonesia itu harus di posisi yang pencapaian puncak. Sangat pendek karena memang target itu harus by time, harus terukur. Kalau kita katakan bahwa saya pengen sukses, iya. Kapan? Ya, saya pengen sukses. No, itu tidak timely. Target itu harus timely. Kita pengen sukses dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, harus terukur jelas sehingga kita tahu, waktu saya udah mepet nih. Oke, ya benar. Sebagai contoh, saya pengen sukses, saya pengen bisa hajiin orang tua. Saya pengen beliin rumah orang tua ketika saya sukses. Iya, lu sukses semua udah nggak ada. Nah, karena nggak tahu. Karena nggak timely, nggak terukur. Makanya kita katakan bahwa Indonesia harus terukur. Kita pengennya kita di tahun 2025 semuanya udah autopilot. Saat ini kita udah nyiapin sistemnya, dashboardnya, lalu anak perusahaan apa aja yang akan bergerak di bidang apa lagi kita sesuaikan semuanya. Harapannya begitu. Karena udah terlanjur Environesia sebagai holding, maka semua bisnis kami akan menganut paham green, paham sustainable business. Jadi tidak hanya konsultan lingkungan, nanti Green Lab udah lingkungan lah. Bikin.go gimana caranya nanti akan ada sentuhan-sentuhan lingkungan. Jadi apakah kemasannya, apakah desain, apa itu akan mulai lingkungan. Begitu juga dengan yang kami gunakan kami punya bakpia kukus Kangen Jogja akan launching dalam waktu dekat. Ini dari Environesia? Iya, ini brand kita. Jadi baru.
baru. Ini perusahaan kita yang terakhir, yang kelima. Yang kelima saya sampai lupa berapa perusahaan kita ya. Yang kelima. Nah, itu yang kelima. Itu mainnya di sini. Ini juga simple dulu. Gara-gara kita sering bawain klien ya. Bukan gratifikasi ya, standar orang timur lah. Ya, kita budaya timur biasanya bawa sesuatu untuk salam pembuka dari Jogja, buah tangan. Jadi kita mikir ini kayaknya seksi deh. Sambil nge-branding kita punya corporate. Dan kita bilang ini kita bangun. Nah, nanti semua perusahaan kita akan kita tanamkan unsur ramah lingkungannya, akan menganut paham sustainable, paham green. Kenapa? Karena itu di bawah brandnya Environesia Group. Seperti itu Bang Meji. Kami percaya bahwa bisnis itu penting, tapi keberlanjutan sumber daya alam itu jauh lebih penting. Ya kan? Kalau kita pernah dengar, manusia akan sadar kapan bahwa lingkungan itu penting? Ketika pohon terakhir sudah ditebang. Ya kan? Nah, kita gitu. Ketika air yang terakhir sudah tidak ada lagi untuk diminum, itu kita baru sadar. Ikan sudah sudah nggak ada lagi. Mereka sadar kalau uang nggak bisa dimakan. Uang nggak bisa dimakan. Makanya kita dari situ kita mikir bahwa yaudah deh, Environesia jadi holding, anak-anak perusahaan nanti di-manage oleh satu perusahaan sehingga nanti akan jalan. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak dan tidak ada yang masing-masing fokus, ada CEO operasional yang bisa punya kapasitas jalan itu, akan bubar semua. Karena tidak ada orang yang benar-benar multitasking. Multitasking itu tidak selalu baik. Karena kita akan bekerja dengan tidak tuntas. Benar, tidak maksimal. Baru ini udah switch terus nggak selesai. Dulu saya mampu nulis 1-2 AMDAL dalam 1 bulan, 3 AMDAL. Sekarang saya sudah tidak mampu karena bertambahnya umur, bertambahnya tekanan, bertambahnya masalah, berkurangnya fokus, akhirnya nggak bisa. Itu yang saya katakan bahwa kita harus looking for dan mengkader new CEO baru yang akan megang itu, manajer baru, head baru yang dapat panggung untuk itu. Aku ingat, abang juga pernah ngomong dulu waktu Environesia kantornya masih di Angka Jaya, Bang. Yes, kantor pertama kita. Abang tuh ngomong gini, aku Saprian dan aku mau mencetak Saprian 2, 3, 4, 5. Dan saya sudah buktikan itu hari ini. Benar. Luar biasa itu, Bang. Luar biasa itu, Bang. Gitu. Bang, kalau misal kalau untuk terhadap masyarakat Environesia ini seperti apa, Bang? Kalau terhadap masyarakat, jadi ada efek-efek yang kita bisa lakukan direct, ada yang indirect gitu ya. Tapi kita tidak bisa selalu memuaskan semua orang gitu karena memang Environesia bukan sebuah yayasan amal. Betul. Tapi Environesia adalah lembaga bisnis yang dalam bisnisnya itu ada kegiatan-kegiatan CSR atau community development. Apa yang kami lakukan? Yang kita lakukan tentu mulai dari Komdev yang paling kecil ya, community development. Ketika ada ajang-ajang kecil sekitar kantor, biasanya kami ikut kurban, ikut yang begitu, ikut semua. Kemudian yang terdekat kami sedang merancang program CSR by Environesia Company Group. Itu nanti anak-anak perusahaan kami akan terlibat. Misalnya kami akan bekerja sama dengan pemerintah, dengan LSM, dengan media untuk mengukur kualitas air di sepanjang sungai daerah mana. Itu jadi nanti hasilnya akan dipublikasikan, lalu nanti akan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah. Begitu. Jadi hal yang kita lakukan yang paling simpel adalah yang berdekatan dengan bisnis kita. Jadi not everything about money. Jadi jangan merasa bahwa perusahaan itu akan baik kalau dia menggelontorkan uang sekian miliar untuk CSR. Tidak selalu tentang uang. Kalau kami menghindari pemberian dana mentah, karena itu tidak mendidik. Jadi mendingan masyarakat butuh apa, kita punya servis apa, yang kalau dia beli ke kita itu mahal, ya udah kita gratisin tapi dalam bentuk sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, sesuatu yang bermanfaat, yang dibutuhkan sama mereka. Yang dibutuhkan oleh mereka. Kita konversinya ke arah situ, Bang Meji. Ke depan nanti ambil jalan pelan-pelan, baru kami mau buat Environesia Foundation. Di situ baru ada scholarship, ada beasiswa, ada apa yang lebih mengena. Kalau hari ini kami ingin mengatakan kami ingin selesai dulu dengan diri kita.
gitu ya. Kita nggak mungkin merhatiin banyak orang sementara di dalam juga belum selesai. Ya, akhirnya kami fokus development system, menyelesaikan hal-hal yang berbau dengan internal. Dari situ nanti baru kita kita set up Indonesia Foundation nih gitu. Arahnya seperti itu. Jadi Indonesia Foundation nanti akan di bawah grupnya Indonesia, sehingga nanti akan ada banyak orang yang mendapatkan manfaat lebih dari situ. Gitu. Sesuai dengan effort Boy. Yes. Sesuai dengan kapasitas juga dan rezeki dari Tuhan. Betul kan? Betul sekali Om Edi. Nah, itu mungkin sudah cukup detail lah kita membahas Indonesia Bang. Nah, ini untuk segmen terakhir kita, segmen terus terang Bang. Nah, di segmen terus terang ini kita pengen tahu Bang, di titik terendah apakah Abang pernah ngalami itu, ya kan? Dan ketika memiliki titik terendah pasti ada titik tertinggi Bang. Nah, biasanya itu dari penonton-penonton dari kita ini, dari Terang Jaya sendiri itu, harapannya itu bisa memetik lah bahwasanya Bang Saprian di detik ini pun bukan berarti dia bim salah bim langsung detik ini jadi seperti ini, ya kan Bang? Butuh effort yang panjang. Gitu. Titik terendah dalam hidup saya. Apa ya? Ya pernah. Mungkin nggak ada yang percaya. Itu tahun 2019. Saat itu saya pulang dari kantor. Saya naik motor ke kontrakan rumahnya Bang Eris. Terima kasih Bang Eris sudah pinjamkan rumah di awal saya menikah. Saat itu Indonesia sangat luar biasa sekali. Susah lagi berjuang. Luar biasa. Saya telepon teman saya. Bang, ada uang 500.000 nggak? 500.000? Iya. Saya nggak ada di dompet hari itu. Saya mau beli DHA untuk calon bayi saya. Ada. Dia transfer. Saya nggak telepon ke istri kalau saya belum dapat uang. Karena saya mikir, kalau saya nggak beli DHA hari ini seperti saran dokter kandungan kami, saya takut anak saya tidak optimal. Padahal saya tahu saya akan berkecukupan nanti. Tapi momentum itu harus saya bayar tunai hari itu tanggal 29. Nanti kalau terjadi apa-apa, walaupun saya sudah punya puluhan miliar, uang saya sudah tidak sama harganya. Karena momen itu. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak berani publish, karena semua orang taunya saya ada. Semua orang ada. Saya punya uang, saya berkecukupan, saya ada. Dan saya nggak boleh bilang. Di situ saya ngerasa bahwa apa saya mundur dari mimpi yang jangan-jangan ini kosong. Jangan-jangan ini pepesan kosong. Kok saya belum bisa panen juga ya? Seperti beberapa tahun yang lalu, gagal lagi. Kok saya belum bisa panen juga? Tapi saya mikir, paling ini baper sesaat. Paling karena ini lagi nggak ada duit. Paling ini karena lagi kalah tender. Paling karena ini mau tanggal 25. Itu yang bikin saya benar-benar jatuh. Ya. Kalau cuman karena kalah tender saya biasa sih, paling bad mood 1-2 hari. Tapi kalau udah tentang family, tentang pilihannya keluarga, nggak bisa diganggu gugat. Itu yang benar saya bikin terenyuh. Ya, benarkah pilihan karirku ini? Ya betul. Nah, Bang, kayaknya kalau untuk kita bahas yang sedih-sedih, sudahlah Bang. Sudah. Sudahlah. So must go on ini. Ya, nah
yang sedih itu biarkan jadi pembelajaran. Yes. Dan jadi penguat kita ya kan. Kalau untuk yang tertinggi nih Bang, Bang Saprian, itu puncak tertingginya di fase apa? Oke. Yang Abang rasakan? Apa ya? Saya bingung kalau ditanyakan ya sesi ini karena memang kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Kita tidak bisa adjust. Ini udah seberapa tinggi? Jangan-jangan bagi kita ini tinggi, bagi orang belum tentu. Betul. Bagi saya misalnya 50 M itu tinggi, bagi orang lain biasa aja gitu. Jadi kita tidak bagi sebagian orang belum tentu fit bagi orang lain. Oke. Gitu. Iya. Jadi kalau ditanya, Bang apa sih pencapaian Abang tertinggi? Pencapaian tertinggiku apa ya? Ya mungkin lebih ini ke Abang sudah berkeluarga sekarang. Bisa di situ. Ya, pencapaian tertinggi saya apa ya, Ji? Kalau aku mikirnya melakukan apa yang membuat aku benar-benar enjoy. Jadi aku enjoy dengan semua pilihan karirku. Aku punya line bisnis yang memang itu fit dengan passionku. Punya banyak tim yang support, yang satu frekuensi. Lalu menikah di usia yang tepat, alhamdulillah dapat anak di waktu yang direncanakan. Jadi balancing antara study, career, sama keluarga itu tuh di situ sih kalau aku bilang. Tapi kalau pencapaian dalam karir apa Bang? Iya. Pencapaian dalam karir yang tertinggi bagi aku adalah timku sekarang sudah autopilot. Jadi with or without me, Indonesia will go on gitu. Akan jalan. Aku pernah buktikan hampir 2 bulan nggak ngantor. 2 bulan Bang? 2 bulan nggak ngantor. Cuman remote, bekerja jarak jauh. Belum WFH padahal zaman dulu. Karena istri saat itu lagi hamil di Riau pertama. Jadi butuh support. Jadi saya pulang, saya kira akan terjadi sesuatu dengan Indonesia. Alhamdulillah momen itu membuktikan bahwa tim Indonesia solid, bisa bekerja autopilot, semua tupoksi berjalan dengan clear. Bagiku mengantarkan Indonesia ke tahap hari ini adalah prestasi yang sama sekali aku tidak pernah duga akan terjadi. Ini nggak pernah diduga sama Abang. Nggak pernah diduga, seorang yang aku ngerasa bahwa aku punya kemampuan akademisi yang just so-so lah gitu, yang standar. Alhamdulillah karena berkat dukungan dari tim-tim yang luar biasa, kita akhirnya menjadi wadah untuk belajar. Dulu saya bilang gini, aku pengen deh ke Indonesia jadi kayak laboratorium pembelajaran, tempat loncatan karir bagi banyak orang. Betul. Nah, mimpiku sesimpel itu, dan ternyata fakta mengatakan bahwa itu satu persatu mulai terwujud. Memang benar seperti itu. Itu mulai terwujud, dan bagiku ya itu sudah prestasi. Sekecil apapun bagiku itu prestasi. Karena gini, kalau kita ngejar terus, karena kan bisnis itu kan bukan lari ini ya, gitu. Jadi itu kan seperti maraton ya. Betul. Jadi yang penting kita ritmenya sama. Yang penting kita atur terus, jalan akan panjang. Ketika kita ngejar banget itu akan capek banget. Akan capek, jenuh, pada saat itu stuck dan bubar. Jadi poinnya di situ. saya mikirnya bahwa kalau udah capek ya stop. Kalau udah capek ya stop. Nanti lanjut lagi. Makanya kita perlu ada backup, ada banyak tim yang bisa support kita. Jadi yang pencapaian saya adalah ya saya bisa bareng teman-teman sampai di tahap ini bersama-sama. Create new team, menduplikat hal-hal baik, itu terus membuka lapangan pekerjaan walaupun masih bertahap kapasitasnya karena kan kantor kita juga terbatas, apalagi sejak WFH ini. Tapi alhamdulillah kami punya banyak freelancer, kami punya banyak THL, dan itu kami gilir, kami putar untuk akhirnya banyak orang yang dapat experience, dapat dampak positif dari situ gitu sih. Itu emang sudah dipikirkan nggak Bang? Sudah dipikirkan dari jauh.
kenal sama banyak orang yang saya kenal, mungkin bisa diverifikasi bahwa memang Indonesia berdiri salah satunya adalah untuk memberikan panggung, memberikan kesempatan, ladang pembelajaran, karena yang lebih fleksibel untuk memberikan pengalaman itu biasanya adalah sektor private. Karena lebih mudah kita memberikan surat referensi, lebih mudah dalam menugaskan dan administrasinya lebih mudah. Karena di zaman saya dulu 2009 saya agak kesusahan mencari, saya harus magang kemana nih, saya harus internship kemana nih gitu. Dan saat itu saya kepikiran bahwa kayaknya asik deh kalau saya buka satu lembaga swasta, lalu nanti bersama-sama bisa ada tempat belajar. Dan memang Indonesia tidak ditargetkan untuk mengantarkan semua orang sampai di puncak karir sampai akhir. Kenapa? Karena tidak mungkin semua orang menjadi direktur. Tidak mungkin semua orang akan menjadi owner. Gitu. Tidak mungkin semua orang harus menjadi bisnis manajemen, ya. Jadi sehingga ketika dia merasa cukup, silakan boleh menyesuaikan diri ketika memang memiliki mimpi-mimpi yang akan diperjuangkan. Tidak masalah. Selama caranya baik, terkomunikasikan dengan baik, itu tidak menjadi masalah. Dan itu telah kami buktikan. Ada banyak alumni Indonesia kami sebut, itu juga sudah memiliki ada perusahaan, bekerja di BUMN, bekerja di sektor swasta, multinational company. Alhamdulillah masih berkomunikasi dengan baik. Jadi memang alhamdulillah Indonesia masih sepakat dan komitmen bahwa kita adalah tempat magang, tempat pembelajaran, laboratorium bisnis, laboratorium untuk pelatihan berwirausaha. Luar biasa. Nah, sudah panjang lebar nih Bang, kita ngobrol, sharing, tukar pikiran terkait perjalanan Abang dari awal sampai di detik ini ya Bang ya. Mungkin teman-teman yang nonton nanti ini bisa ngambil lah positifnya dari Bang Saprian, dari obrolan kita. Karena semua orang ini berhak sukses ya Bang. Iya, sepakat. Iya kan. Untuk teman-teman mahasiswa juga semangat dalam mengejar cita-citanya ya kan. Semoga kedepannya kita semua bisa bertemu di puncak karir kita masing-masing. Amin, gitu kan Bang. Saya Jimmy di sini dan Saprian, Bang Saprian, kami pamit undur diri. Dadah. Nah.